Oke. Nah, ini dia soal prelim tahun 2020. Kita lihat yang terkait APBN. Ini di nomor 1. Dalam laporan triwulan APBN kita yang dipublikasikan Kemenkeu seringkali di dalamnya ada pernyataan APBN berkualitas. Jelaskan apakah Kemenkeu sudah punya definisi APBN berkualitas dan bagaimana mengukurnya. Jelaskan definisi APBN berkualitas dan aspek apa saja yang dikaji dalam APBN berkualitas. Jelaskan juga bagaimana mengukur kualitas APBN kita. Tuh yang nomor 2 enggak. 3 enggak, ini enggak. Oh, ini masih ada yang desentralisasi fiskal ya? Oh iya, masih. Yang untuk APBN berkualitas itu kayaknya yang kita punya cuma 2020, Fit. Yang di bahan Prof. BJ ya, Kak ya? Iya, 2020. Yang selebihnya nggak ada sih, banyak ke ISLM. Untuk makronya, yang untuk intinya desentralisasi fiskal juga. Dia mau turun tuh. Tuh, Naira. Oke. Boleh. Yang 2001 nggak ada ya, Kak? Nggak ada, 2021 nggak ada. Nera. Minta babak. Ini ya, sama ya pertanyaannya sama nih 2021. Dalam laporan triwulan APBN kita yang dipublikasikan Kemenkeu seringkali di dalamnya ada pernyataan sama ya, sama kayak tadi ya. Iya, si APBN berkualitas. Yang terakhir 2022. Buka dulu. Kalau ini enggak BBM. Enggak. Oke, berarti cuma itu ya definisi. Yang itu kan penjelasan ISLM itu. Iya. Berarti ini aja ya. Ya, APBN berkualitas cuma satu, yang ke bawah itu yang 2020 itu sisanya adalah desentralisasi Fiskal. Di 21 sama pertanyaannya ya. Sama persis ini. Nanti pertanyaan pertama adalah apakah Kemenkeu sudah punya definisi APBN berkualitas dan bagaimana mengukurnya gitu ya. Coba kita lihat materi. Dari ini bahan Prof di itu yang APBN berkualitas itu yang PDF. Ada yang bukan? Pak Faisal ya, Kak? Iya, ada Pak Faisal share tadi. Situ ada, secara umum sih Indonesia belum punya definisi dari APBN berkualitas. Ya. Ke bawah lagi. Aduh, Naira. Tadi suruh bobo. Mau ikut Zoom dia. Dia udah sengaja dijemput jam 3 dari daycare. Maksudnya tuh supaya cepat dikasih makan, cepat tidur. Memang dia tidur tadi. Udah, makanya dia tadi bobo. Udah. Ini dia. Tidak secara langsung dijabarkan gitu ya. Di bawahnya lagi ada. Di bawahnya lagi. Jadi ada sampai saat ini belum ada definisi APBN berkualitas yang konkret dan terukur. Di bawahnya lagi sih ada lagi tadi kalau nggak salah. Di pembahasan ya.
ke bawah lagi. Nih ya tuh. Ke bawah-bawahnya. Nah, itu kan belum teratur ya. ada. Heeh. Cuman Prof. BJ mendefinisikan ke belanja berkualitas. Belanja berkualitas. Apa sih? Ini ada relate ya. Berarti ini apa namanya? Definisi yang ini nih berdasarkan penelitiannya Prof. BC ya, Kak ya. Iya. Nah, atributnya itu aspek ya, itu kan yang di bawah itu ya. Iya, tadi kan pertanyaannya apakah Kemenkyu sudah ada? Belum ada gitu kan. Belum. Terus Mm-mm. jelaskan definisi APBN berkualitas dan aspek apa saja yang dikaji dalam aspeknya ya. Atribut ini berarti ya. Bagaimana atribut ini dari sisi pengelolaan keuangan, maka APBN berkualitas diharapkan dapat tercapai bila memenuhi asas pengelolaan keuangan negara seperti yang dicantum pada UU 17 pasal 3 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara, yaitu keuangan negara dikelola ya tertib. Oh, ini tertib ini kriterianya atribut ya. Tertib Iya, masuk ke atribut. Ini atributnya nih. Belanja yang tertib, ada 7 ya, 7. ya. Lihat tujuh atributnya: belanja yang tertib, belanja yang taat pada peraturan perundang-undangan, belanja yang efisien, belanja yang ekonomis, belanja yang efektif, belanja yang transparan, belanja yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oke, terus Di bawah itu ada tadi disebutnya, Fit. Belum pernah dilakukan di Indonesia, di bawah atribut itu tadi. Iya. Ini di paragraf ini. Belum Iya. pernah ada di Indonesia, akan tetapi terkait kebijakan fiskal. Mm-mm. oh, ada anak bayi lagi, Kak. Suara siapa itu? Ada kacau. Mama best Adiknya Jasmine tuh, adiknya Jasmine. Miam miam miam. Yes, yes, okay. Gambar satunya mana? Oh, ini. Yang gambar itu. Oh. Jadi keterangannya di sini uraian terkait dengan kebijakan fiskal dan berbagai atribut APBN berkualitas. Kerangka untuk definisi APBN berkualitas ini dapat dilihat dari gambar satu yang berdasarkan tinjauan pustaka terkait dengan aspek-aspek APBN berkualitas yang diuraikan sebelumnya. Oh, ini tadi yang Ini masih yang tepat itu ya. waktu gitu kan. Berdasarkan Kerangkanya definisi ya. tadi ya maksudnya ya, Pak. Tadi kan definisinya tertib, taat pada peraturan keuangan, efisien, ekonomis, efektif. Udah. Ini. Nah, ini kayak yang di slide itu nih. Iya, di slide. Tepat waktu penetapan APBN. Ini yang aspeknya ya. Aspeknya itu kan
Mari teman, gambar-gambar. Kalau yang kemarin diceritakan Pak Arif itu yang penurunan kemiskinan apa-apa itu apa tuh? Sasaran Sasaran ini sasaran pembangunan berkualitas. pembangunan berkualitas ya. Oh, Iya. Jadi untuk mengukur kualitas APBN itu dilihat dari ini ya sasarannya. Tercapai nggak sasaran pembangunan berkualitas yang tercantum dalam apa APBN. APBN itu? ini kita cantumkan juga kan ya? Nanti dijelaskan. Ini ya kan Iya, penyusunan APBN dimasukkan ya berkualitas ini penurunan dapat kemiskinan, dimulai dari pengangguran, prioritas ketimpangan. indikator Kalau output. itu ada di tugas 2 PEPWD Prof BJ itu. Tugas 2 ya Kak. Yang tugas kedua PEPWD Prof BJ. Yang sasaran pembangunan berkualitas itu. Tugas 2. Oh iya. Oh langsung aja di APBN tahun 2023 ya. Iya, Iya, kan ada di soal nomor 1 itu. sasaran pembangunan berkualitas ya. Iya. Nah ini Kak. Pasal 53. Berarti untuk menjawab yang terakhir itu kan jelaskan bagaimana Anda mengukur kualitas APBN itu berarti dilihat dari tercapai atau tidaknya sasaran pembangunan berkualitas gitu ya. Iya benar Kak. Di mana aspek-aspek dari sasaran pembangunan berkualitas itu kita lihat dari APBN terakhir ya. Iya benar. 2022 terakhir bukan? Tapi ini 23 ada 23, bukan? Kak. Ada. Ada. Cuman capaiannya Enggak, itu kan maksudnya kan, belum kan? ada targetnya. Targetnya Iya. sekian gitu kan. Nanti evaluasinya tentu di tahun berikutnya kan. 2024. Heeh. Kalau dari data itu memang tidak tercapai ya. Untuk indikator penurunan kemiskinan tidak tercapai di 2022. Indikator pengangguran tercapai. Jadi mungkin dikaitkan ke situ aja kali ya. Oh untuk ini ya penjelasan lebih. Untuk penjelasan biar ya lebih real gitu kan. Jadi nanti kita cek itu kan kondisi. Misalnya kita September berarti Agustus lah ya, data Agustus gitu ya. Datanya tahunan. Tahunan. Oh iya tahunan benar. Tahunan. Iya benar. Jadi palingan nanti ya data sampai 2022 itu paling ada datanya. Jadi kita bandingkan ke yang 2022. Terus mungkin kita bisa juga sampaikan kalau di 2003 ini targetnya gitu ya Kak. Berarti udah ya. Berarti yang APBN. Berarti jelaskan apakah Kemenkeu sudah punya definisi APBN berkualitas? Jawabnya belum ya. Belum. Jelaskan definisi APBN berkualitas. Mungkin lebih dekat kepada belanja berkualitas ya. Belanja berkualitas sesuai dengan kita bilang juga itu penelitian dari Bambang Gena. Itu perlu dibuat nggak Kak? Tuh. Soalnya di searching juga enggak ada, yang ada cuma belanja berkualitas, APBN berkualitas tuh enggak itu sih. Mungkin kita bikin aja referensinya dari itu. Ya, dari Prof PJ. Tadi kayaknya sempat di-mention di APBN tidak secara apa? Ada di atas tadi ya. Tadi ya. Ini kan sampai saat ini belum ada literatur. Dia nggak bilang langsung tidak ada sama sekali gitu ya. Tadi mentionnya.
memang itu. Belum ada definisi APBN menggunakan Dan belum terukur. Itu tuh, APBN berkualitas tadi di paragraf terakhir di halaman ini Yang tidak secara langsung, secara tidak langsung, dijabarkan dalam buku informasi APBN. secara tidak langsung dijabarkan. Tapi 2017. Lama sih. APBN Coba 2017. dicek Saya dulu cari kali ya ya, boleh. ke buku informasi APBN 17. Oke, kita cari dulu. APBN. Yang Anda belanja berkualitas sih banyak kajiannya. Bukan APBN berkualitas. Oh, dia langsung ini ya, secara umum ya. APBN yang lebih kredibel dan dapat terhitung untuk kepastian global. di 2023 juga nggak disebutkan yang ada penguatan peran APBN dalam melanjutkan konsolidasi fiskal berkualitas. Jadi dia memang nggak ada pendefinisian itu, nggak ada ya, Kak? Nggak ketemu. Nggak ada. Nggak ada, soalnya pun pakai kontrol F. Nggak di search aja di itu di Google juga. APBN berkualitas yang keluarnya cuma belanja berkualitas. Oke, berarti fix ini tidak ada. Berarti cara menjawabnya gini, APBN barang berkualitas secara tidak langsung dijabarkan dalam buku informasi APBN sebagai APBN yang mampu menyelesaikan permasalahan satu bangsa dan dijalankan secara efisien. Namun, sampai saat ini belum ada definisi APBN berkualitas yang konkret dan terukur. Itu bagaimana mengukurnya? Karena nggak ada ya, berarti nggak ada ya. Habis itu, jelaskan definisi APBN berkualitas dan aspek apa saja yang dikaji dalam APBN berkualitas sesuai tadi yang ditulis oleh Prof. Vicky. Bahwa belanja yang berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan. Nah, yang penting juga kita highlightkan. Berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Berarti cara mengukurnya berdasarkan tercapai atau tidaknya prioritas pembangunan tadi. Nah, prioritas pembangunan itu terdiri dari bisa dilihat dari penurunan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, penurunan gini rasio, peningkatan IPM, dan peningkatan nilai tukar petani. Baru nanti kita bandingkan, misalnya 2022 sasarannya berapa, realisasinya berapa, kemudian kita paparkan juga di 2030 sasarannya seperti apa. Nah, itu kan, Kak. Selesai. Terjawab satu. Kecil. Gila. Tadi kayaknya tinggal DAK fisik ya, ke fisik itu deh. Yang kemarin ya? Ya. Di Yang nomor AKDK. 2 itu yang kemarin. 3. Hah? Nomor 3 ini belum. Desentralisasi fiskal. Nah, ya itu belum. Sejak 1990, banyak negara menata ulang peran dan kewenangan berbagai tingkat pemerintahan dan bagaimana hubungan pemerintah dengan dunia usaha dan civil society dengan menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan desentralisasi fiskal. Langsung APBN berkualitas ini. Pertama,
Ini desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menyangkut sumber-sumber penerimaan dan kewajiban pengeluaran. Jelas apa yang maksudkan. Terus terkait fungsi peran sektor publik dan pemerintah, argumen fungsi yang mana untuk mendukung kebijakan desentralisasi fiskal tersebut. Argumen itu maksudnya gimana? Argumen Yang itu kan ada 3 argumen desentralisasi itu yang ini fungsi alokasi. Oh, itu maksudnya. Ada di video Prof kemarin. Jadi apa namanya 3 peranan pemerintah dalam ekonomi itu salah satunya alokasi sumber daya yang efisien. Nah, alokasi sumber daya yang efisien ini merupakan argumen tentang investasi. Ini ya Kak ya. Oh iya ini. Fungsi peran sektor publik. Jadi pertanyaannya Ini yang 3 peranan ini. 3 peranan. Argumen fungsi yang mana untuk mendukung kebijakan dan desentralisasi fiskal tersebut. Ini fungsi ini alokasi sumber daya efisien. Oh. Ini maksudnya Itu ada di video Prof kemarin. oh, di video. Iya, ya, kayaknya dulu pernah dikasih pertanyaan kita tuh ya. Sama Pak Happy. Iya, nanya lagi Pak beliau Happy waktu jawabnya itu. apakah ini bentuk dari distribusi apa jawab? Iya, untuk desentralisasi itu dari 3 fungsi pemerintah atau peranan pemerintah itu yang mana yang mendukung adanya ini desentralisasi. Ya, Menjawab. ini dia upaya efisiensi alokasi ekonomi. Nah, ya alasannya karena ini potensi daerah itu hanya daerah yang tahu. Jadi pusat kan nggak tahu nih kondisi misalnya dibangun sekolah, apa kebutuhan daerah itu kan. Jadi untuk mendirikan sekolah hanya daerah tersebut yang tahu. Nggak bisa adanya dari pusat. Makanya perlu ada desentralisasi. Isu distribusi dan stabilisasi itu lebih cocok di pemerintah pusat. Ini alasan kenapa fungsi stabilisasi tidak cocok di pemerintah daerah. Jadi ya berarti dia fungsi alokasi sumber daya. Nah, terus kemudian jelaskan juga argumen fungsi yang mana yang keberatan adanya kebijakan itu tadi ya. Berarti ya fungsi distribusi dan stabilisasi. Ini adalah argumen. Iya, distribusi dan stabilisasi ya. Mungkin nanti kita cek lagi videonya untuk narasi cara menjawabnya lebih panjang dan juga. Terus dari jawaban nomor 1B dan 1C, kebijakan bagaimana sebaiknya yang harus diterapkan di Indonesia. Kebijakan bagaimana sebaiknya yang harus diterapkan di Indonesia. Mungkin ini kali ya, kan dari 3 fungsi peranan pemerintah itu, yang terkait dengan alokasi sumber daya efisien itu diserahkan kepada Pemda, kan gitu ya. Sementara untuk distribusi dan stabilisasi itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Sama regulasi. Jawabnya itu. 80. Ini berapa? Ini 3 berapa lagi? Itu tadi 7 berarti jumlahnya berapa tadi? 3.
Gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu Kak, kita kayak ini nggak Kak, maksudnya kayak mengulang kembali aja jawaban yang beda disuruh kita bilang kan. Jadi kalau misalnya kebijakan yang untuk alokasi kita serahkan ke pemerintah daerah gitu Kak. Jadi Iya, maksudnya kan penjabarannya. Kalau yang B itu kan apa namanya, fungsi yang mana yang argumen untuk desentralisasi itu kan yang alokasi sumber daya. Alasannya karena memang eh, yang tahu daerah itu ya daerah itu sendiri, gitu kan ya. Kemudian yang dia satu B ya, satu B dan C ya. dari minus 1 dari C. Kebijakan bagaimana sebaiknya harus diterapkan. Kebijakan bagaimana sebaiknya harus diterapkan di Indonesia. Ya, itu dia. Kalau kayak di slide Prof itu kan secara implisit ada dibilangnya gitu ya. Maksudnya untuk yang alokasi sumber daya memang itu adalah Pemda, pemerintah daerah. Sementara yang untuk distribusi dan stabilisasi itu pemerintah pusat, gawinya pemerintah pusat gitu. Mungkin penjabarannya lagi yang perlu ditambahkan. Iya, atau nanti dijelaskan dengan contoh gitu ya. Karena kan di sini dulu ya kebetulan Prof menjabarkan kebijakan penanganan pencegahan dan penanganan COVID. Jadi di sini yang tugasnya Pemprov apa, Pemkot apa, Pemkot apa, Pemdes apa gitu ya. Kita kasih contoh gitu. Udah. Clue-cluenya. Ini udah cuman itu yang soal provinsi ya. Lainnya ini udah masuk ke pekerja income makro. Ini makro. Ini makro atau yang Prof Ernan ini Kak? Yang apa yang untuk pendapatan wilayah? Kan bagaimana regional income dihasilkan? Ini kayaknya yang ujian waktu itu kan? Ini di buku Prof. Ernan ini, Fit. Ernan. Iya. Fit, Ya. Dita. Ya. Itu di slide-nya APBN berkualitas itu ada jawaban buat terkait dengan utang itu terkait utang itu ada di soal tahun 2018 itu soal nomor 1. Ada punya kamu nggak? 2018 sih memang nggak dibuka sih karena kan kemarin ini fokus ke kurikulum baru ya. Nah, tapi terkait dengan utang itu kan lagi tren nih sekarang ini. Jadi ada soal itu mengenai jelaskan apakah utang pemerintah akan berdampak negatif bagi masyarakat, terus mengapa negara berhutang, apakah utang pemerintah masih aman.
Kayaknya yang aktual juga itu bisa juga itu kita pakai apa? Jawabannya tuh ada di slide itu juga di slide yang tadi. Bukan di makro ya? Jawabannya di file yang tadi yang di prop tuh. PDF ya? Ya. Iya, di PDF itu ada jawaban-jawaban mengenai utang itu. Ini. Terus. Lihat dulu 2018 ya? 2018 ya kan? Bisa. PDF kan dulu biar layar. Ini dalam 2 bulan terakhir ini. Dalam 2 bulan terakhir ini di berbagai media sosial banyak diskusi yang kontroversial tentang pemerintah yang semakin meningkat. Jelaskan apakah utang pemerintah akan berdampak negatif bagi masyarakat? Mengapa negara berhutang? Apakah hutang pemerintah masih aman? Apakah hutang pemerintah dikelola dengan baik? Dan bagaimana dunia internasional melihat pengelolaan hutang Indonesia? Dalam menjawab ini, kaitkan juga dengan model makro yang pernah Anda pelajari, serta definisi kebijakan fiskal termasuk instrumen kebijakan lainnya selain hutang. Coba kita lihat, tapi ini kayak lebih makro deh. Kalau yang kata Pak Faisal yang itu tuh dia ke belanja berkualitas, Pak. Dampak hutang terhadap belanja berkualitas. Nah, kalau yang pertanyaannya kan terhadap Ini makro kesejahteraan banget masyarakat ya, bagi masyarakat. Ini lebih ya ke makro banget. Kalau dalam jangka pendek utang itu dampak positif dia. Karena dengan naiknya utang itu kan karena adanya defisit, belanja pemerintah besar daripada penerimaannya. Artinya semakin tinggi belanja ini kan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam jangka panjang hutang ini justru akan berdampak negatif bagi masyarakat. Logikanya karena memang akan ada aliran modal keluar gitu. Karena kan kita harus bayar bunga dan cicilannya gitu. Sehingga akumulasi modal dalam negeri akan berkurang dengan adanya hutang. Begitu. Iya, di PDF-nya itu di halaman berapa tuh ada penjelasan kayak Dewi ceritain itu juga sama. APBN berkualitas bukan itu di situ, Pak? Ya, di APBN berkualitas itu, terus di belakang banget tuh ada juga penggunaan utang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini. Ini kan. Dan di belakangnya juga ada tuh, di belakang apa tuh? Iya. Di belakang. Yang terakhir ya. Belanja yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia selalu mengalami defisit. Itu menjawab yang kedua, kenapa negara berutang? Katanya defisit APBN. Perlu dicari pembiayaan, salah satunya adalah dengan utang. Atau dari beberapa alternatif pembiayaan tersebut yang paling lazim dan sering dilakukan adalah utang. Terus iya benar. Terus di bagian terakhir dia jadi ada penelitian dipakai itu ya, pakai rumus apa tuh? Tabel 13C. Terakhir banget itu. Halaman berapa, Bang? Yang paling belakang halaman 33. Terakhir. 33. Jadi hasil dari penelitian itu 33. Coba. Nah, ini tabel 3 ini menunjukkan bahwa terus itu diceritakan juga bahwa pengaruh utang pemerintah ada berdampak signifikan yang bilang Dewi tadi lah. Jadi perlu juga belanja pegawai. Ya, jadi perlu juga kita berutang karena memang itu untuk
menutupi biaya-biaya ya, Wi, ya. Jadi utang itu muncul karena adanya defisit APBN. Nah, defisit APBN itu artinya belanjanya lebih besar daripada pajak. Nah, jika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, maka harus dinaikkan belanja pemerintah. Ya, itu ada Gitu. rumusnya di bawah. Terus lagi di bawah ke bawah. Ada rumusnya tuh. Ke bawah 34, nomor 34. Nah, itu kan keberlanjutan itu jadi pakai rumus yang dibilang tadi Y untuk apa itu? Iya, ya sama dengan C tambah G makin besar G kan makin besar Y output. Cuman kan ketika G nanti kalau G apa namanya? Ketika sasaran kita adalah pertumbuhan, maka naikkan belanja. Konsekuensinya adalah defisit. Maka defisit itu bisa ditutupi dengan utang. Artinya dalam jangka pendek, utang itu bagus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi dalam jangka panjang, utang itu justru akan memberikan dampak negatif. Panjang juga nih ya pembahasannya. Tapi ada kesimpulan tuh APBN berkualitas tuh. Intinya dia di sini dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan nasional gitu nih. Itulah jawabannya berarti yang tadi tuh. Nih, salah satu cara mengukur, oh ini ternyata. Salah satu cara mengukur APBN berkualitas dapat dilihat dari apakah belanja tersebut dialokasikan. Oh iya, benar kan tadi. Untuk mencapai sasaran pembangunan berkualitas. Jika untuk mencapai 4 sasaran pembangunan berkualitas dibutuhkan total belanja yang lebih besar dari target pendapatan, maka harus mencari sumber pembiayaan, diantaranya utang. Keberlanjutan utang akan terjadi jika penggunaan utang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui berbagai alokasi belanja untuk kegiatan produktif. Jika utang mempengaruhi alokasi belanja atau pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif, maka akan mendorong peningkatan output. Dan akhirnya akan meningkatkan potensi penerimaan pemerintah yang dapat digunakan untuk membayar utang dan bunganya. Ya. Tapi kalau yang ini kayaknya mana tadi? Prelim. Makro banget tapi nih. Karena harus dikaitkan lagi selain utang nih Pak. Ini kita tanya sama tutor nih. Untuk penjelasannya. Bisa Prof BJ itu pakai grafik-grafik gitu ya, beliau senangnya ya. Ya, ada gambaran dikit lah ya. Udah. Habis ya yang soal-soal Prof BJ. Gimana Bapak Ibu, teman-teman semua? Apalagi yang kita bahas? Kalau yang BBM tadi ada jawaban kita masing-masing lah itu ya. Yang kemarin itu tugas itu ya. BBM Tadi Ya, yang tugas kelompok ya kemarin ya. Tugas kelompok itu. pribadi. Pribadi. Kelompok Dua ya? kali ya, Iya 2 kelompok kali. Kelompok bisa pribadi. kelompok sama pribadi. Itu Kenaikan makro. BBM. Konsep ISLM itu. Nah, itu Ya, jelasin SLM. lah. Jelasin gimana tuh caranya tuh. Kapan? Besok?
Kapan bisa jelasin grafik? Kalau Apa? Model ISLM itu ISLM. pakai kurva. Oh, tapi Dewi ada ininya, enggak, Bi? Ada Tapi bahannya ada PPT di PPT-nya. Menq. PPT Menq ada tuh. Nah, kapan bisa jelasin? Kapan maunya? Sekarang? Kapan maunya? Sekarang bisa nggak? Sekarang boleh. Nah, Ya, coba buka bahannya dulu ya. Oke, Bungkus. Tunggu ya, ini berarti kan penjelasan konsep dulu ya. Baru kita ke kasus ya. Konsep ISLM dulu ya. Ya. Pak Komti kemana Pak Jayadin nih? Sibuk ya? Udah kelihatan ya, udah muncul ya. Udah. Eh, jadi untuk sebenarnya model ADAS itu bisa diturunkan dari model ISLM. Jadi ISLM ini menunjukkan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Jadi untuk model IS itu kita ceritanya adalah di pasar barang, sementara untuk ini ceritanya di pasar uang. Jadi perubahan keseimbangan antara pasar barang, perubahan keseimbangan di pasar barang nanti akan mempengaruhi keseimbangan pasar uang. Apa aja yang ada di pasar barang? Berarti kalau kita cerita ke pasar barang ada konsumsi, ada belanja pemerintah, kemudian ada investasi, pengeluaran ya. Kalau kita ceritanya pasar uang, berarti nanti ada permintaan dan penawaran uang. Nah, di sini kita lanjut aja ya untuk model IS-nya. Nah, sebelum ke model IS-nya, jadi untuk keseimbangan pasar barang itu konsep yang paling sering digunakan adalah konsep Keynes, di mana di sini asumsinya ekonominya sederhana, perekonomian tertutup ya, di mana Y itu adalah GDP real, kemudian E itu adalah pengeluaran yang direncanakan, terdiri dari konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Kemudian kalau kita lihat ini fungsi konsumsi, konsumsi itu adalah fungsi dari disposable income, jadi Y kurang T ini pendapatan kurang pajak, kemudian ini adalah government spending, dan tax. Kemudian investasi dilambangkan dengan I. Nah, pengeluaran yang direncanakan itu konsumsi tambah investasi tambah belanja pemerintah. Jadi ini adalah komponen di pasar barang. Jadi konsumsi ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen,
dipengaruhi oleh disposable income-nya. Makin tinggi disposable income, maka akan makin tinggi konsumsi. Makin tinggi pendapatan yang siap dibelanjakan, maka konsumsi akan semakin tinggi. Kemudian ada investasi, ini adalah bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga produsen, dan government spending ini adalah pengeluaran oleh pemerintah. Kondisi keseimbangannya terjadi pada saat pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Nah, kalau kita gambarkan, ini dia diagram kurvanya. Itu tadi adalah pengeluaran yang direncanakan, komponennya adalah konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Kemudian perubahan konsumsi ini nanti, perubahan pendapatan nanti akan mempengaruhi konsumsi. Ini adalah pengeluaran aktual, keseimbangannya ini. Dia mencepat aja ya, nanti lebih fokusnya di model IS-nya saja. Jadi keseimbangan terjadi ketika pengeluaran aktual sama dengan yang direncanakan. Atau Y sama dengan C tambah I tambah G. Nah, ini keseimbangan awal. Bagaimana jika terjadi kenaikan belanja pemerintah? Apa dampaknya terhadap output? Y ini adalah output atau pendapatan. Jadi ini juga nanti bisa menjawab kenapa sih kenaikan belanja pemerintah itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi gitu ya. Tadi kan secara konsep keseimbangan itu bisa dicapai pada saat pengeluaran yang direncanakan sama dengan pengeluaran aktual, atau Y sama dengan C tambah I tambah G. Nah, kondisi awal pendapatan di Y1 dengan kondisi belanja pemerintah di G1. Ketika belanja pemerintah dinaikkan, ya otomatis ini akan menggeser kurva pengeluaran yang direncanakan ke atas. Akibatnya keseimbangan pendapatan akan naik gitu. Jadi pendapatan akan naik. Nah, ini penjelasan kenapa kenaikan belanja pemerintah mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi atau output. Jadi dengan naiknya pengeluaran yang direncanakan, otomatis keseimbangannya akan bergeser dari Y1 ke Y2. Ini matematisnya. Mungkin nggak usah detail ya. Kalau matematiknya ini bagusnya langsung gitu ya. Jadi efek kenaikan belanja pemerintah terhadap pendapatan itu tergantung dari multiplier-nya. 1/1 kurang MPC, ini namanya multiplier dari belanja pemerintah. Misal ketika belanja pemerintah dinaikkan 1 kali, ini pendapatan akan naik tergantung dari multiplier-nya. Nah, multiplier pemerintah itu besar dari 1. Itu kenapa? Karena setiap kenaikan belanja pemerintah itu kan akan mendorong naiknya pendapatan. Pendapatan naik, maka konsumsi naik. Konsumsi naik, pendapatan naik lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga multiplier efek dari kenaikan belanja pemerintah itu akan besar dari 1. Kemudian pajak. Nah, pajak ini dia berbanding terbalik tadi dengan belanja pemerintah. Jadi kalau kita cerita tentang belanja dan pajak, berarti kan kita cerita tentang kebijakan fiskal. Jadi fiskal itu berarti kalau konsep kebijakan fiskal itu terkait dengan belanja dan pajak. Nah, tadi kita udah bahas belanja, bahwa kenaikan belanja pemerintah akan mendorong naiknya output atau pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana dengan pajak? Nah, pajak tadi kan di rumus awalnya pajak ini akan mempengaruhi konsumsi. Tandanya tadi negatif. Semakin tinggi pajak menyebabkan disposable income semakin turun. Turun disposable income, maka konsumsi juga ikut turun. Nah, akibatnya pengeluaran yang direncanakan akan turun. Sehingga pendapatan turun. Nah, kesimpulan yang kita ambil adalah dengan naiknya pajak itu mengurangi konsumsi. Konsumsi turun, maka pengeluaran yang direncanakan turun, akibatnya keseimbangan pendapatan atau output juga ikut turun. Sampai di sini cukup jelas ya, Bapak Ibu ya? Jelas.
Nah, ini multiplier dari pajak. Multiplier dari pajak itu dia negatif atau kecil, ya kecil dari 1. Negatif dia. Artinya kenaikan pajak akan menurunkan pendapatan. Kenapa? Tadi kan pajak itu mempengaruhi disposable income. Rumusnya tadi kan Y kurang konsumsi fungsi dari disposable income, Y kurang T. Jadi semakin tinggi pajak, maka akan semakin turun pendapatan. Berarti output semakin turun. Multipliernya kecil dari 1. Nah, sekarang kita ke itu konsep awal. Nah, ini yang kurva IS-nya. Kenapa begini? Persamaan IS, tadi kan dia bilang di awal bahwa IS itu menunjukkan keseimbangan di pasar barang. Keseimbangan yang seperti apa? Menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan di pasar barang. Nah, dari mana suku bunga ini? Nah, suku bunga ini nanti akan mempengaruhi investasi. Konsep dasarnya bahwa suku bunga berkorelasi negatif dengan investasi. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka akan semakin rendah investasi. Kenapa? Karena suku bunga itu merupakan biaya dari modal. Makin tinggi biaya, maka akan makin rendah profit, maka orang enggan untuk melakukan investasi. Nah, nanti akan kita lihat bahwa di dalam keseimbangan pasar barang itu, Y sama dengan C tambah I tambah G, di mana I itu adalah fungsi dari tingkat suku bunga. Nanti kita akan melihat bagaimana hubungan antara Y dengan R. Nah, bagaimana kita menurunkan kurva IS? Yang di atas ini adalah kurva perpotongan Keynesian yang dijelaskan di awal tadi. Yang di bawah ini adalah menunjukkan kurva IS, korelasi antara R dan Y. Keseimbangan pertama, pada saat pengeluaran yang direncanakan sebesar E, dengan investasi di I1 pada saat tingkat suku bunga R1. Pendapatan itu berada di Y1. Jadi di pasar barang, pada saat suku bunga di R1, investasi di I1, pengeluaran yang direncanakan di sini, keseimbangan pendapatan di Y1. Nah, kemudian terjadi penurunan tingkat suku bunga di pasar uang. Jadi kalau kita cerita suku bunga sih sebenarnya ini adalah pasar uang. Ketika suku bunga itu turun, nah ini kan akan mendorong investasi naik. Tadi kan tadi dijelaskan di awal bahwa kenaikan suku bunga menurunkan investasi atau sebaliknya, penurunan investasi mendorong penurunan suku bunga mendorong naiknya investasi, karena semakin rendah suku bunga berarti semakin rendah biayanya. Semakin rendah biaya berarti profit akan semakin besar. Maka ini akan memotivasi investasi untuk naik. Nah, naik investasi ini adanya di pasar barang tadi. Ketika investasi naik, maka pengeluaran yang direncanakan naik. Bergeser dia ke atas kurvanya. Nah, akibatnya pendapatan keseimbangan juga ikut naik. Nah, sehingga dua titik biru ini kita hubungkan, nah ini dia kurva IS. Jadi keseimbangan di pasar barang antara pendapatan dengan tingkat suku bunga, yang mana semakin rendah tingkat suku bunga, semakin pendapatan. Slope-nya negatif ya, makin rendah tingkat suku bunga, makin tinggi pendapatan, atau semakin tinggi tingkat suku bunga, maka akan semakin rendah pendapatan. Nah, ini dia untuk kurva IS, keseimbangan di pasar barang. Nah, apa yang menggeser kurva IS? Kapan kurva IS ini bisa bergeser? Karena kita ceritanya adalah pasar barang, maka yang bisa menggeser kurva IS ini adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal tadi terkait dengan apa? Ada belanja dan ada pajak. Pajak di mana? Itu adanya di konsumsi. Hubungannya tadi semakin tinggi pajak, semakin rendah disposable income, maka konsumsi akan semakin rendah.
Nah, di sini ada suku bunga. Nah, suku bunga itu tidak ada wewenang dari kebijakan fiskal atau tidak ada di pasar barang, yang adanya di pasar uang. Jadi perubahan suku bunga ini sebenarnya terjadi di pasar uang. Perubahan suku bunga di pasar uang mempengaruhi keseimbangan di pasar barang. Nah, ini dia yang ke KIS tadi. Saya ini penurunan yang lain kurva IS, nggak usah kita itu kan. Nah, kebijakan fiskal dan kurva IS. Jadi tadi udah dijelaskan di awal bahwa yang menggeser kurva IS itu hanya kebijakan fiskal. Nah, ini keseimbangan awal di sini. Ini IS-nya, IS1, suku bunga di R1, dan belanja pemerintah di G1. Jadi karena tadi kita ceritanya kurva IS pasar barang yang bisa menggesernya adalah kebijakan fiskal, maka berarti ada perubahan di belanja ataupun pajak. Dalam hal ini belanja, ketika belanja pemerintah naik, pengeluaran yang direncanakan naik pengeluaran yang direncanakan, keseimbangan pendapatan naik. Nah, suku bunga tetap di R1, maka kurva IS akan bergeser ke kanan. Bergeser dia ke kanan kurva IS. Kenapa suku bunga nggak berubah? Nah, karena suku bunga ini adanya di pasar uang. Jadi perubahan kebijakan fiskal nggak bisa merubah suku bunga di pasar uang. Nanti efek dari perubahan ini, keseimbangan di pasar uang akan berubah, gitu. Paham ya? Bingung? Ini kalau dia ngajar di S1, satu pertemuan sampai ini, 3 SKS. Iya, Jadi agak bingung. Kasih contohnya lah. Misalnya nabung uang apa gitu, kayak ada contoh-contohnya dikit biar. Contohnya kan kalau kita ceritanya adalah pasar barang, berarti kan kebijakan fiskal yang ada di sana. Tadi kan pasar barang berarti kalau definisinya ada segala macam bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Berarti permintaan terhadap barang dan jasa. Ada peran konsumsi oleh rumah tangga konsumen, itu kan dia bentuk-bentuk permintaan terhadap barang dan jasa. Kemudian ada investasi, itu adalah bentuk pengeluaran oleh rumah tangga produsen. Kemudian ada belanja pemerintah, itu adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Maka komponen keseimbangan di pasar barang ada konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Asumsi kita ini adalah perekonomian tertutup, belum masuk ekspor dan impor. Di sini jelas ya, Bapak Ibu ya. Untuk itu yang pasar barangnya. Tadi kan kurva IS ini kan menunjukkan keseimbangan di pasar barang. Persamaan IS itu Y sama dengan C tambah I tambah G. Atau stop share dulu. Y sama dengan C tambah I tambah G. Ini adalah bentuk keseimbangan di pasar barang. Persamaan IS. Nah, konsumsi ini adalah fungsi dari disposable income. Yang mana disposable income itu adalah Y kurang T. Suku bunga ini dipengaruhi oleh, investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Yang mana semakin tinggi tingkat suku bunga, maka akan menurunkan investasi. Kenapa? Karena suku bunga ini merupakan biaya dari modal. Makin tinggi biaya, maka akan makin rendah profit kan ya. Makin rendah profit, orang kan nggak mau berinvestasi, maka investasi akan turun. Jadi paham ya Bapak Ibu ya. Jadi konsumsi ini adalah, jadi C, I, dan G ini adalah bentuk permintaan terhadap barang dan jasa.
pengeluaran, dalam bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, dan ini adalah rumah tangga negara pemerintah. Itu bentuk-bentuk permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, bagaimana kita menurunkan kurva IS tadi? Jadi ini keseimbangan di pasar, ini perpotongan Keynesian tadi, dan ini adalah pasar barangnya. Ini adalah tadi Y aktual, ini adalah pengeluaran yang direncanakan, ya, misalnya C tambah I, fungsi dari R1 tambah G. Keseimbangan di sini Y1 ketika tingkat suku bunga tadi di R1. Nah, ketika suku bunga turun, misalnya, berarti ada perubahan kebijakan di pasar uang. Berarti ada kebijakan di moneter, misalnya. Ya, menyebabkan suku bunga turun ke R2. Nah, apa yang terjadi? Ketika suku bunga turun, ini akan mendorong investasi jadi naik. Investasi ada di mana? Di pasar barang tadi. Naiknya investasi mendorong pengeluaran yang direncanakan naik, sehingga bergeser kurvanya ke sini. Akibatnya, pendapatan keseimbangan naik. Kita lihat di sini. Ini Y2. Nah, ini tadi adalah IS-nya. Nah, ini bisa ya? Ya. Nah, kapan IS itu bisa bergeser? Berarti ketika, jadi kalau kita kaitkan dengan kebijakan pemerintah, jadi IS itu hanya akan bisa bergeser dia ketika ada perubahan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini terkait dengan belanja pemerintah atau pajak. Government spending dan tax. Jadi perubahan belanja ataupun perubahan pajak ini akan mempengaruhi keseimbangan di pasar barang, sehingga nanti akan mempengaruhi output atau pendapatan. Nah, kita lihat, misalnya terjadi perubahan belanja pemerintah, bagaimana dampaknya terhadap output? Nah, kalau kita lihat di sini, tadi ini R, ini Y, tadi ini IS, IS1, ini suku bunga di R1, pendapatan di Y1. Jadi, ketika belanja pemerintah naik, katakanlah pemerintah melakukan kebijakan fiskal ekspansif, menambah belanja pemerintah. Berarti kan ini kan akan mendorong pengeluaran yang direncanakan naik. Akibatnya keseimbangan pendapatan naik di pasar barang. Naik dia, sementara suku bunga ini nggak berubah, karena suku bunga ini kan adanya di pasar uang, sehingga ini nanti akan mendorong kurva IS bergeser ke kanan. Ini naik pendapatan. Jadi ketika pemerintah misalnya menambah belanjanya, berarti harapannya itu kan output naik, pertumbuhan ekonomi terjadi, mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi. Nah, ini dia kurva IS. Nah, bagaimana dengan pajak? Pajak, balikannya dengan ini. Kenaikan pajak ini akan mendorong disposable income turun. Turun disposable income berarti konsumsi turun. Turun konsumsi, pengeluaran yang direncanakan turun.
Akibatnya pendapatan turun. Sehingga kurva IS akan bergeser ke kiri. Geser ke sini dia. Pendapatan turun. Ini ketika terjadi perubahan pajak. Akan bergeser ke kanan dia ketika terjadi perubahan government spending. Makanya kenaikan pajak ini mendorong ekonomi jadi menurun. Output perekonomian jadi turun. Di sini jelas. Lanjut. Kalau ada yang mau ditanya boleh silakan. Jadi jangan naikin pajak ya, Bu. Iya, jadi kalau pajak dinaikkan ini akan mendorong output jadi turun, Pak. Karena kan formulanya tadi kan Y sama dengan C tambah I tambah G. C ini kan adalah fungsi dari pendapatan dikurang pajak. Nah, kalau dari tandanya ini aja kan negatif nih, Pak, ke Y. Jadi dengan naiknya T, justru disposable income jadi turun. Disposable income turun, konsumsi turun. Turun konsumsi, output juga ikut turun. Gitu. Tapi T turun kan government spending jadi turun juga ya? Karena nggak punya banyak duitnya. Nah, salah satunya tadi kan dengan utang, Pak. Oh, oke. Jadi ketika misalnya kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi, kan memang yang harus dilakukan adalah dengan tambah belanja, sehingga outputnya naik gitu. Nah, bagaimana menutupinya ya? Akibat ketika G naik sementara T-nya tidak otomatis kan akan terjadi defisit. Nah, gimana caranya supaya defisit itu bisa ditutupi? Berarti kita kan harus cari sumber pembiayaan. Salah satu adalah dengan utang. Sebenarnya nggak cuma utang aja yang bisa menutupi defisit. Cara lainnya adalah dengan cetak uang. Cuman masalahnya adalah ketika kita lakukan dengan mencetak uang, ini justru akan memperparah kondisi perekonomian, inflasi yang terjadi. Jadi defisit cetak uang, otomatis akan terjadi yang namanya hyperinflation. Makanya yang lebih yang dilakukan pemerintah sekarang itu adalah dengan utang. Oh, siap. Makanya utang kita kan udah hampir berapa? 8.000 T ya. Udah 1.000 T lebih. Kalau investasi Mbak Dewi? Investasi itu kan adalah bentuk pengeluaran dari rumah tangga produsen. Jadi investasi itu akan berubah ketika terjadi perubahan suku bunga. Jadi bagaimana pemerintah mendorong investasi naik? Mau nggak mau dia harus turunkan suku bunga. Gimana cara menurunkan suku bunga? Itu lewat kebijakan moneter. Nanti kita ceritanya di LM. Keseimbangan pasar uang. Oke. Baik. Sebelum masuk ke LM, yang kemarin soalnya itu kan aplikasinya ke kenaikan BBM. Ya, bisa diceritakan lagi? Aku udah lupa aku. Nah, kalau aplikasi kenaikan BBM itu, Pak, berarti kan kita ceritanya model ISLM, Pak. Ini kan masih baru keseimbangan keseimbangan di pasar barang. Nanti keseimbangan pasar uang. Baru kita combine model ISLM itu menunjukkan keseimbangan antara barang dan pasar uang. Jadi akan terbentuk suku bunga keseimbangan dan pendapatan keseimbangan, baik di pasar barang maupun pasar uang. Nah, kita lihat dampak kebijakannya menggunakan model ISLM itu. Nanti itu bisa diceritakan. Iya, arahnya ke sana. Jadi kan ini kan kita IS-nya dulu loh gitu. Oke, sip. Nah, kalau pemerintah mengurangi belanjanya, gimana kira-kira ke output? Ketika belanja dikurangi. Belanja dikurangi berarti nggak ada modal buat belanja dikurangi, iya turun dong ya. Nah, benar. Turun lah.
Konsepnya yang ini aja, Pak. Nih. Yang ini. Y sama dengan C tambah I tambah G. Ini kan G. Ini kan huruf positif ke Y. Jadi makin tinggi dia G-nya, makin tinggi Y-nya. Makin rendah G-nya, Y-nya juga akan makin rendah. Investasi juga begitu. Ini kan positif nih tandanya. Makin tinggi investasi, maka output akan semakin tinggi. Nah, konsumsi, kita lihat. Karena di konsumsi ini ada pajak. Korelasinya negatif. Nah, kapan konsumsi tinggi? Berarti ketika pajak diturunkan. Makin rendah pajak, berarti kan disposable income makin tinggi. Makin besar pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Maka akan makin besar konsumsi rumah tangga. Makin besar konsumsi rumah tangga, maka akan makin besar outputnya. Berarti ngutang itu karena CI-nya nggak ketolong ya. G-nya pun kurang. Makanya biar Y-nya tetap jadi utang gitu ya, Bu ya. Jadi kan jadi bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian itu kan bagaimana pemerintah mendorong ekonomi supaya tumbuh. Berarti kan pertumbuhan ekonomi gitu ya, Pak ya. Jadi kebijakannya lewat kebijakan fiskal bisa dengan kebijakan moneter. Nah, kalau dia kebijakan fiskal berarti dia merubah komponen belanja ataupun pajaknya. Nah, kalau kebijakan moneter itu dia berarti lewat suku bunga, Pak. Nah, di mana suku bunga nanti ini mempengaruhi investasi. Jadi kalau kita mau investasi Indonesia ini tumbuh, ya gimana caranya supaya kita suku bunganya rendah. Gitu, Pak. Nah, selain itu, bagaimana sekarang mendorong konsumsi? Makanya kan pemerintah ini sekarang kan isi-isinya gaji pegawai naik gitu ya. Kan tujuannya ya dengan kayak adanya insentif atau apa, itu kan tujuannya adalah untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Yang mana semakin tinggi konsumsi, maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Kalau yang hemat berarti nggak bisa lah ya. Ekonomi Indonesia memang pertumbuhan kita ditopang oleh konsumsi paling besar. Paling besar adalah konsumsi. Sebenarnya kayak Rizal Ramli ya nggak ngapa-ngapain pun pemerintah ya ekonomi Indonesia itu kan tetap segitu gitu karena memang paling itu adalah konsumsi. Porsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah paling besar adalah konsumsi. Ya hobi belanja kita kok memang. Tapi pakai kartu kredit ini kayaknya nih. Pakai online ini, online. Online pay letter ini, pay letter. Oke. Jadi belum Bapak, pakai ekspor impor ya, Bu ya? Belum ya? Belum. Oke. Kalau untuk IS, nanti ketika kita masukkan ekspor impor, itu sama kurvanya, slope-nya negatif juga. Kan? Cuman nanti ini nggak R lagi, sudah nilai tukar yang vertikal ini, sumbu vertikal. Itu kalau nggak salah di soal-soal prelim itu ada juga tuh yang model ISLM, model IS ini perekonomian survei ya? terbuka. IS itu keseimbangan pasar barang. Apa ya singkatannya ya? Lupa deh, Pak. Ini adalah keseimbangan pasar barang IS. LM, keseimbangan pasar uang. Kalau yang supply itu agregat supply, Pak. AS. AD, agregat demand. Nah, jadi dari model ISLM, nanti kita bisa turunkan kurva agregat demand-nya. Nanti untuk mengevaluasi dampak kebijakan, kita bisa gunakan model agregat demand dan supply. Oke, ini contoh soalnya gimana Bu ya? Biar agak aplikatif gitu ya, yang ini. Contohnya, misalnya gini, pemerintah meningkatkan belanjanya atau gini, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat. BLT itu kan tujuannya supaya mendorong konsumsi masyarakat
tetap tumbuh gitu, Pak. Ya kan? Jadi dikasih bantuan supaya konsumsinya naik, maka output pertumbuhan ekonomi juga ikut naik gitu, Pak. Oke. Jadi Yang dengan berputar, adanya berarti yang berputar uangnya pemerintah semuanya ya, nggak ada investasi, nggak ada. kalau investasi itu akan berubah dia ketika suku bunga berubah, Bu. Berarti nanti kan kita ceritanya di pasar uang dulu. Jadi misalnya ini Bank Indonesia melakukan perubahan kebijakan moneter dengan menurunkan tingkat suku bunga. Jadi ketika suku bunga diturunkan oleh bank sentral, berarti kalau dia turunkan suku bunga, berarti dia tambah jumlah uang beredar. Nah, ini akan mendorong investasi naik. Naik investasi ini mendorong pengeluaran yang direncanakan naik, sehingga output juga ikut naik. Gitu. Kalau kita gambar perpotongan Keynesian tadi, ini aktual tadi, ini adalah E1. Ya, ketika ada perubahan suku bunga turun, investasi naik, maka pengeluaran yang direncanakan naik ini akibat perubahan investasi. Nah, sehingga ini dia pendapatan naik dari Y1 ke Y2. Ini tadi Y2. Misalnya ada Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga. Berarti ini kan mendorong investasi naik gitu. Investasi naik, maka pengeluaran yang direncanakan naik, output naik. Berarti terjadi pertumbuhan ekonomi. Itu dari sisi kebijakan moneternya. Maka yang bisa merubah investasi, yaitu dari kebijakan moneter. Nah, ini apa, Bu? Gimana, Pak? Ini apa tadi? Maaf, Ini adalah pengeluaran yang direncanakan. Oh. Pengeluaran direncanakan. Oke. Ya, Bu, lanjut, Bu. Jadi dalam ekonomi, bagaimana pemerintah itu bisa menstabilkan perekonomian. Berarti kan kalau kita cerita menstabilkan perekonomian, indikatornya pertumbuhan ekonomi kita terjaga, bagaimana dengan inflasi kita, kemudian tingkat pengangguran, neraca perdagangan, itu bisa dilakukan intervensi pemerintah. Ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter, dan satu lagi ada kebijakan dari sisi penawaran. Kebijakan dari sisi penawaran ini juga nanti akan mendorong naiknya investasi. Misal, gini, adanya kemudahan untuk berinvestasi. Katakan misalnya kayak pengurusan izin investasi diperpendek gitu, Pak. Dari berapa hari menjadi lebih pendek sekarang. Nah, ini kan mendorong investasi jadi tumbuh. Nah, naiknya investasi ini justru akan menyebabkan pengeluaran yang direncanakan naik sehingga pendapatan ikut naik. Maka kan ada kebijakan pemerintah yang mempermudah masuknya investasi atau tumbuhnya investasi di Indonesia. Proses perizinan yang dulunya akan memakan waktu lama, nah sekarang sudah, atau pelayanan satu pintu ya, kalau nggak salah sekarang. OSS, yang sudah Bu. OSS. lebih OSS. Kan tujuannya kan supaya investasi lebih mudah ya, Pak ya, lebih cepat ya, tumbuh investasi. Lebih lama, susah masuknya. Lebih Susah lama. masuknya. Banyak masalah. Berarti bisa dibilang BI itu sebenarnya nggak ngapa-ngapain juga ya, Bu ya. Waduh, enak banget ini jadi BI ini ya. Suku bunga Bukan nggak pernah kedengaran turun. Nah, suku bunga BI itu acuannya adalah, jadi kita juga kalau kita kan kiblatnya ke Amerika ya, Pak ya, suku bunga the Fed ya. Jadi ketika misalnya Fed itu dia merubah suku bunganya, nanti BI juga akan melakukan kebijakan
perubahan suku bunga, apakah dia mempertahankan suku bunganya sekian atau dinaikkan atau diturunkan gitu, Pak. Iya, kalau dilihat jauh lebih ringan nih daripada tugas pemerintah nih BI ini ya. Tinggal Berat loh, Pak, karena nonton dia TV aja ini. stabilisasi ekonomi loh, Pak. Nah, Karena nanti ketika adanya tadi kan pemerintah mau ekonomi tumbuh, tambah belanja gitu kan ya. Kalau secara kita kaitkan dengan inflasinya, semakin tinggi belanja pemerintah, ini justru akan mendorong inflasi naik. Nah, di situ kerja BI, Pak. Gimana caranya inflasi itu stabil, gitu. Kemudian BI itu juga menjaga kestabilan nilai tukar. inflasi stabil kan pakai tim TPID daerah ya? Itu Pemerintah kan juga, bukan? iya, TPI itu kan perpanjangan tangan pusat di daerah gitu, Pak. Berarti kan TPID itu kan dia memantau nih berapa sih tingkat inflasi di daerah. Ketika inflasi itu tinggi, ya nanti mungkin akan laporan ke pusat seperti apa yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia. Kalau inflasi tinggi saya kirim Bulog itu turun kan, biar minyak sama bawang. Makanya BI ini nggak berfungsi juga ya kalau iya. Maaf ya Bu ya agak ini nih. Pikir-pikir iya menang gaji doang ini kayak BI. Kalau lebih ke itu sih Pak, kalau BI itu nilai tukar, kestabilan nilai tukar. Jadi banyak fungsi BI itu menjaga tingkat inflasi, kemudian nilai tukar, menjaga kestabilan nilai tukar. Contohnya Mbak nih kalau saya naikkan transportasi pasti inflasi naik nih. Jadi kita jagain supaya transportasi nggak naik-naik kan. Ya, Yang kan jagain ini kan tarifnya kita bukan BI. Iya. Makanya pingin kerja kecil gaji banyak masuk BI Bu Balkis. Apa BI kita bubarkan saja Pak Ari? Iya. Diganti BJ aja Bang Jayadin lah, jangan BI. BJ. Oke. Karena nggak tahu kesannya inflasi itu nggak pernah orang demo ke BI. Yang ada di demo pemerintah kita pasti. Iya, kenapa kok harga naik gitu ya Pak ya? Ya, kenapa saya naikkan tarif itu saya yang didemoin. Karena naik tarif transportasi ini akan berdampak terhadap inflasi loh Bu. Iya. Iya sangat, makanya kita jagain supaya naiknya nggak tinggi-tinggi. Asal gaji dinaikkan. Naik transportasi berarti kan naik biaya. Semua barang itu pengiriman segala macam itu kan sehingga biaya naik, profit turun ya. Ini investasi justru akan turun. Gaji naikkan. Iya betul, makanya yang jaga itu kita bukan BI sebenarnya. Gaji kan boleh naikkan PNS. Pak Faisal. Ya. Tapi Gaji kan nggak naik, sebanding Pak. Defisit Pak Faisal. Iya jadi defisit ya. Defisit belanja pemerintah jadi ngutang lagi nanti kalau gaji naik. Iya, betul. Ngutang Tapi lagi. inflasinya juga naik gitu ya Pak. Betul, karena belum naik pun gaji, harga udah naik duluan. Harga sudah naik. Masih isu baru. Curhat sama Iri. Apa sih? Itu namanya kebocoran kebijakan gitu ya. Belum naik gaji, inflasi udah naik duluan gitu. Ya, asymmetric information. Ini baru yang IS. Model yes. Belum IS LM, baru keseimbangan, belum AG, LM. belum tadi apa tadi macam-macam AS. Mana cara meringkasnya, Mbak Dewi? Ini belum selesai, Bu. LM, Kita- AD, AS itu belum lagi. Kita ringkas ya. Jadi di pasar barang ini dijelaskan oleh kurva IS. Kurva IS ini menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan di pasar barang. Yang mana semakin tinggi tingkat suku bunga, maka akan semakin rendah pendapatan. Atau sebaliknya, semakin turun tingkat suku bunga, maka pendapatan akan semakin tinggi. Nah, komponen IS itu apa saja? Itu ada konsumsi,
yang mana konsumsi adalah fungsi dari disposable income, ditambah investasi fungsi dari R, dan ditambah belanja pemerintah. Jadi ketika terjadi perubahan komponen ini, ya, ada perubahan konsumsi, akibat ada perubahan pajak, kemudian ada perubahan belanja pemerintah. Nah, ini akan berdampak terhadap pergeseran IS. Kenapa ini investasi nggak berubah? Karena investasi di sini kan dipengaruhi tingkat suku bunga. Suku bunga ini adanya di pasar uang. Pasar uang. Jadi karena Ini kita masih ceritanya barang ya? masih Ini masih pasar barang ya? barang. Oke. Jadi ada perubahan pajak, perubahan belanja, ini menggeser IS, atau kita katakan ada perubahan kebijakan fiskal. Nah, itu akan merubah IS, keseimbangan di pasar barang. Jadi fiskal tadi ada pajak dan belanja. Kenaikan belanja mendorong pendapatan naik, berarti mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kenaikan pajak itu akan mendorong ekonomi jadi turun. Output turun. Kenaikan belanja, berarti G naik, pengeluaran yang direncanakan naik tadi, pendapatan naik, maka IS bergeser ke kanan. Kemudian kenaikan pajak, berarti C turun, pengeluaran yang direncanakan turun, output turun, maka IS bergeser ke kiri. Nah, itu dia untuk keseimbangan pasar barang. Clear ya? Oke. Nah, sekarang kita pindah ke ini tadi. Ini yang pasar uang. Kita teorinya teori likuiditas uang oleh masih Keynes juga. Ini money supply, penawaran uang, yang mana money supply itu merupakan keseimbangan uang real. Ini M per P. Ini adalah keseimbangan uang real. Kemudian ini sehingga digambarkan bentuknya adalah vertikal ke atas. Artinya apa? Bahwa ini R ini adalah tingkat suku bunga. Ini adalah money supply. Bentuknya vertikal ke atas artinya apa? Bahwa jumlah uang beredar itu tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Berapapun suku bunganya, jumlah uang beredar tetap. Nah, kemudian kita cerita money demand, permintaan uang, bahwa permintaan uang itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Yang mana makin tinggi tingkat suku bunga, makin rendah permintaan uang. Jadi orang nggak mau pegang uang ketika suku bunga tinggi. Kenapa? Ditabung ya? Lebih baik dia nabung karena tingkat pengembaliannya lebih besar. Bunganya banyak. Karena suku bunga itu adalah tingkat pengembalian dari modal. Jadi kalau misalnya suku bunganya tinggi, ya mendingan kita simpan uangnya daripada kita belanjakan. Gitu. Nah, ini keseimbangannya. Keseimbangan di pasar uang menunjukkan money supply sama dengan money demand. Sehingga akan membentuk tingkat suku bunga keseimbangan. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana bank sentral menaikkan tingkat suku bunga? Berarti kalau bank sentral mau menaikkan tingkat suku bunga adalah dengan merubah jumlah uang beredar. Gimana? Yaitu dengan mengurangi jumlah uang beredar. Semakin sedikit jumlah uang beredar, maka akan semakin tinggi tingkat suku bunga. Jadi konsepnya ini sama dengan kita cerita permintaan dan penawaran di pasar barang ya. Makin
sedikit barang yang ditawarkan, harganya kan makin naik ya. Makin langka barangnya, harga makin tinggi kan? Nah, gitu juga di pasar uang. Jadi makin sedikit jumlah uang beredar, maka tingkat suku bunga akan semakin tinggi. Gitu. Paham ya, Bapak Ibu ya? Sebaliknya, semakin banyak jumlah uang beredar, jadi ketika pemerintah atau bank sentral menambah jumlah uang beredar, ini sebenarnya dia mau menurunkan tingkat suku bunga. Nah, sebenarnya ini kita lihat ke kurva LM-nya. Kurva berarti kan keseimbangan uang, money demand. Sekarang untuk fungsi money demand-nya kita tambahkan adalah pendapatan di sini. Y, output. Ya, yang mana semakin tinggi pendapatan, maka permintaan uang akan semakin tinggi. Kenapa? Karena semakin tinggi pendapatan, berarti kan semakin tinggi sebenarnya konsumsi kita tuh, belanja kita kan semakin banyak. Maka semakin banyak uang yang ingin dipegang untuk belanja. Gitu. Jadi di sini, tadi kan di awal bahwa permintaan uang itu kan dipengaruhi tingkat suku bunga. Nah, selain suku bunga, yang mempengaruhi permintaan uang itu ada pendapatan. Yang mana semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi permintaan uang. Logikanya adalah makin banyak uang kita, makin tinggi pendapatan kita, makin besar konsumsi kita, maka semakin besar keinginan kita untuk pegang uang untuk belanja. Nah, kurva persamaan LM-nya, tadi kita cerita pasar uang, berarti kan antara keseimbangan antara money supply dan money demand. M per P sama dengan L fungsi dari R dan Y. M per P ini adalah money supply, LRY ini adalah money demand. Nah, kita gambarkan kurva LM-nya dari keseimbangan uang real tadi. Kan ini di awal. Ini tadi money supply, yang ini yang slope-nya negatif ini adalah money demand. Suku bunga di R1, permintaan uang di sini, di M1 per P, ini jumlah uang beredar, pendapatan di Y1. Nih, nah ketika terjadi kenaikan pendapatan di pasar barang, naik pendapatan nih. Nah, naiknya pendapatan ini kan akan mendorong permintaan uang jadi naik. Naik permintaan uang, sementara nih supply-nya tetap, mau nggak mau suku bunga jadi naik. Nah, naik suku bunga, nah LM-nya. Jadi, keseimbangan di pasar uang menunjukkan hubungan antara pendapatan dan suku bunga di pasar uang. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi suku bunga. Berbanding terbalik dengan IS tadi. Kenapa? Karena ketika pendapatan naik, maka permintaan uang akan naik. Naik permintaan uang, ini akan mendorong suku bunga jadi naik. Gitu ya. Tadi di pasar barang misalnya, adanya kenaikan belanja pemerintah. Kenaikan belanja pemerintah, ini kan akan menyebabkan naiknya pendapatan. Nah, ketika pendapatan naik, ini kan akan mendorong naiknya permintaan uang. Sehingga, mau nggak mau, suku bunga di pasar uang jadi naik. Nah, itu dia untuk kurva LM. Nah, kapan kurva LM itu bisa bergeser? Karena kita ceritanya pasar uang, maka yang bisa menggeser kurva LM adalah kebijakan moneter. Nah, kita lihat di sini, ini adalah keseimbangan awal, suku bunga di R1, money supply-nya di M1, pendapatan di Y1. Nah, ketika bank sentral mengurangi jumlah uang beredar, ini akan berdampak terhadap naiknya tingkat suku bunga.
Sementara pendapatan tidak berubah karena pendapatan itu kan ada di pasar barang. Naiknya suku bunga ini akan mendorong kurva LM bergeser ke kiri atau ke atas. Jadi pengurangan jumlah uang beredar, ini ya, diulang ya. Ini keseimbangan awal LM1. Ketika jumlah uang beredar dikurangi, suku bunga jadi naik. Akibatnya kurva LM bergeser ke kiri. Paham ya? Bisa ya? Jadi kalau bank sentral mengurangi jumlah uang beredar, berarti suku bunga jadi naik. Naik suku bunga, maka LM bergeser ke kiri. Jadi Y-nya nggak jadi naik dong karena Karena R2-nya. Y-nya di pasar barang, Pak. Oh, Gimana nanti efek kebijakan moneter ini terhadap pendapatan? Itu nanti kita baru gunakan model ISLM-nya, Pak. Ketika bank sentral mengurangi jumlah uang beredar, bagaimana dampaknya terhadap output? Kita gunakan model ISLM ini. ini P tadi apa ya, Bu? P ya? P itu harga. P harga, M uang ya. M itu money supply. Jadi kan ini M per P ini adalah keseimbangan uang real. M per P. Uang per harga uang ya, maksudnya. Kurs gitu ya. Harga real, harga barang Harga ya. ini biasanya P itu indeks harga indeks harga barang. Oh, uang. Oh, M per P itu indeks harga barang ya. Ya, P itu indeks harga barang, Pak. Yang saya tahu. Oh, indeks harga IHK sama nggak indeks harga? Karena kan ini kan real money supply ya. Jadi Iya, real money supply. perbandingan jumlah uang beredar terhadap tingkat harga. Tingkat harga Nah, ya. Ya biasanya dipakai itu indeks harga konsumen. IHK indeks harga konsumen. Ya. Nah, untuk yang dalam kasus ini, asumsi kita bahwa harganya konstan. Oh. Harga nggak Betul, berubah. betul. Nah, kalau harga berubah, nanti beda lagi, Pak. Ya. Oke. Jadi dalam analisis makro ini kita tetap gunakan asumsi. Ada asumsinya untuk yang ini harganya konstan. Nggak berubah. Beredarnya yang berubah ya? Iya, benar. Oke. Oke, Bu. Clear? Ya, Bu. Sambil ngikutin dulu lah. Kalau clear. Sambil meresapi dulu. Meresapi. Udah merembes. Merembes sambil ngorok-ngorok. Jadi kalau kita buat ini tadi, ini R, ini Y, ini IS, nah ini LM. Nah ini keseimbangannya Pak. Ini Y dan ini R. Nah kapan keseimbangan ini bisa berubah? Ketika terjadi pergeseran IS ataupun LM. Pergeseran IS tadi kenapa? Karena perubahan kebijakan fiskal. Pergeseran LM karena ada perubahan kebijakan moneter. Oke, satu-satu ya fiskal dulu. Masih kita lanjut besok? Oke. Kalau mau lanjut, oke. Mau di stop juga boleh. Emang masih banyak. Ya, Lanjut, paling banyak, pergeseran Pak. ini, Pak. Biar Pak Ari masih banyak, Pak Ari. Masih banyak nih. Waduh. Nih, gesernya Masih ini bisa, kan baru konsep dasar. Pak Ari bisa bergeser sepanjang kurva IS, bisa bergeser sepanjang kurva LM, bisa IS-nya yang bergerak ke atas atau ke kanan atau ke kiri, Ke bawah. bisa LM-nya ke kiri Bisa atau ke LM-nya kanan. bergerak. Waduh, Atau belum. bisa kedua-duanya bergeser, Pak. Atau bisa kedua-duanya, Pak. Belum R-nya ya, naik turun. Pokoknya BI itu nggak sedang lihat orang seneng gitu ya kayaknya ya. Jadi gini kan, ini Setiap duit IS. banyak, suku bunga dinaikin.
Nah, ini ketika IS-nya bergeser, gini kan? Ya. Nah, ini keseimbangannya di sini. Geser ke Nah, kanan. ya, pendapatan naik, suku bunga juga ikut naik. Nah, ya kan, dia nggak senang lihat orang punya pendapatan banyak, Bi. Jadi nanti IS naik bergeser ke kanan, tadi kan ada perubahan kebijakan fiskal ekspansi. Berarti kan kenaikan belanja pemerintah. Naik belanja pemerintah, ya berarti IS bergeser ke kanan. Nah, di sisi lain, kenaikan belanja pemerintah ini akan memicu adanya crowding out terhadap investasi. Crowding out investasi itu adalah turunnya investasi akibat kenaikan belanja pemerintah. Tuh, malah turun investasinya. Nah, kenapa turun, Pak? Nah, kita lihat sini kan ya. Ketika G-nya naik, ini kan pendapatan naik ya, Pak ya. Mm-mm. Pendapatan naik, ini kan permintaan uang naik. Mm-mm. Naik permintaan uang, suku bunga naik, Pak. Hmm. Suku bunga naik Jadi- tadi, investasi turun. Turun. Jadi suku bunga naik, Pak Ari nggak jadi belanja, Pak Ari. Nggak jadi bangun ruko. Pak Ari nyimpan uangnya di bank. Iya, pantas kita banyak investasi asing, Pak. Nggak ada PMDN, BI-nya kayak begitu. Jadi Pak Ari nggak jadi bangun ruko, Pak. Pak Ari Iya. mending simpan di bank, uangnya bunganya tinggi. Kecuali Asik kan? saya pakai ini, Pak, Bank China, Pak. Mau apapun bunga tetap murah. Pantesan negara kita nggak maju. Kayak gini. BI-nya, Simpen Pak. uangnya di bawah bantal aja, Pak. Iya Pak Ari, aman. Enggak, jadi nanti gini bisa maksudnya crowding out investasi itu nanti bisa diatasi gimana caranya supaya bunga ini nggak naik, Pak. Oh, Itu bisa. perannya BI. Bisa, Iya, gimana betul. caranya ya? Tambah jumlah uang beredar. Itu berarti LM-nya bergeser juga, Pak. Itu yang bergeser IS, LM juga bergeser. Inflasi nanti uang beredar banyak. Gimana, Bu? Bisa jadi inflasi kalau uangnya beredar banyak, pencetakan uang banyak lagi kan? Iya, bisa muncul naik. Cuman kan inflasi kita itu kan ketika dia masih di level sedang, itu masih aman, Bu. Artinya naik pun harga, tapi ketika dia masih levelnya sedang, itu justru mendorong ekonomi jadi tumbuh. Kalau pembangunan infrastruktur itu kan ada belanja pemerintah juga kan ya? Iya, Ya. belanja modal. Belanja modal berarti nanti pengaruhnya di mana? Pengaruhnya ke G naik, pertumbuhan G naik. ekonomi. G-nya naik, output naik. Ini bergeser ke kanan IS-nya tadi. Iya Gara-gara turun. bangun tol suku bunga naik. Nah, gini kan, Itu awalnya maksudnya gimana ini nih? kan gini. Maksudnya coba dengan Kalau adanya pembangunan infrastruktur ini nanti pengaruhnya apa nih? Kira-kira ke suku bunga, kemudian ke investasi sama inflasi kira-kira gimana nih? kita Coba bikin kita- gambarnya gini, Bu ya. Ya, Ini ya. R, ini Y, ini tadi IS, ini tadi LM. Keseimbangannya di sini. R1, ini Y1. Katakan tadi naik belanja pemerintah, katakanlah untuk pembangunan infrastruktur. Kan ini kan akan mendorong pendapatan naik. Ini kan kurva IS bergeser ke kanan. Kanan. Geser ke kanan. Nih. Jadi IS. Y2. Nah, kalau suku bunga ini tidak berubah, harusnya pendapatan itu di sini, Bu. Sampai ke sini dia naiknya. Di sini ya. Nah, tapi, karena pendapatan yang naik tadi, ini kan akan mendorong permintaan uang naik. Sehingga suku bunga naik. Naik suku bunga, ini akan mendorong investasi turun. Sehingga bergerak dia ke sini, keseimbangannya di sini. Ini R2. Jadi cuman sampai di sini dia, nggak jadi dia ke sini. Katakan titik equilibriumnya di E2. Pendapatan cuma naiknya, katakan sampai di E2 ini. Nggak jadi dia sampai ke sini.
karena ada crowding out malah kemari dia cuman sampai di sini saja. Nah, gimana caranya supaya dia tetap di sini? Mau nggak mau, bank sentral tambah jumlah uang beredar sehingga kurva RM bergeser ke kanan. Kanan. Jadi suku bunga nggak jadi naik. Jadi respon kebijakan moneter adalah dengan naiknya permintaan uang, suku bunga jadi naik, dia harus tambah jumlah uang beredar. Nah, itu tugasnya BI kan ya. Ya, Mana caranya menghitung keseimbangan itu kan supaya Y-nya sampai ke Y3 itu kan. Wah, enggak BI juga. Dia nggak nyetak duit, yang nyetak yuan. Ya benar. Makanya Pak Ari namanya LM, liquidity of money, itu kerjaan BI. kerjaan BI. Enggak, ini kalau gini Pak Arif, ini kan Bu Balkis nih mau novelty baru nih. Ini nggak cuma R1, R2 nih Pak. R1, R2 maunya punyanya BI ya. Bu Balkis nih mau R1 bintang sama R2 bintang. Itu pakainya bukan BI lagi, tapi The Fed atau Bank of China dia. Jadinya tetap di Y tanpa ada inflasi gitu. Nah, kalau Y-nya. itu kita ceritanya di perekonomian terbuka, Pak. Modal-modal Fleming. Waduh. Ya, Fleming. Mantap Ada nih. asumsinya. Oh, ini aplikasinya Bahwa udah, teorinya belum ini. Kalau ini apa masih- modelnya apa? Model Masih Keynesian. kalau tertutup. ini untuk perekonomian Masih tertutup. Oke. 3 sektor. Masih 3 sektor ya, Mbak Dewi ya. Iya. Tertutup. Jadi belum masuk sektor luar negeri. Ekspor impor. Ekspor impor. Oh, Jadi ekspor impor, tapi ya, bisa. makanya itu BI menangnya di dalam tuh Pak Ari. Sebelum Nah. ada Makanya- market terbuka, dia menang di dalam tuh. Makanya kita nggak pakai BI kan, berarti kita pakai pembiayaan asing. Iya kan? Jadi inflasinya Karena enggak, gitu, pembangunan Pak. terus, Y-nya naik ya enggak? Artinya suku bunga BI itu dia mengacu kepada suku bunga The Fed, Pak. Karena ketika suku bunga domestik, kan ketika ada perbedaan suku bunga antar negara, ini akan memicu capital flow. Jika suku bunga di luar itu tinggi, uang akan lari, orang akan invest keluar, pindah capital outflow terjadi. Karena apa? Tingkat pengembaliannya lebih besar. Suku bunga di luar tinggi, maka ketika misalnya The Fed menaikkan suku bunga, BI pelan-pelan juga ikut menaikkan. Karena kalau terlalu jauh bedanya, capital outflow akan terjadi. Orang-orang yang punya duit, mendingan dia simpan duitnya di luar. Karena pengembaliannya lebih besar. Gitu. Kalau terlalu tinggi juga nggak jadi investasi, mending nabung aja ya daripada usaha buka toko ya. Utang juga mahal. Yang belum pasti pengembaliannya ya, Pak. Nah, Nggak, iya. cuman kan tadi kan ketika kita kaitkan dengan R bintang, kalau jadi R bintang itu kan suku bunga asing ya, suku bunga dunia gitu ya. Kalau kita kan kiblatnya kepada Amerika karena negara adik kuasa gitu kan. Jadi ketika perbedaan antara suku bunga Indonesia dengan The Fed itu terlalu tinggi, itu akan dikhawatirkan modal yang ada di Indonesia itu akan lari keluar. Jadi Ini ke Pak Ari. Ini kerjaan Rockefeller semua Pak Ari. The Fed itu. Kerjaan Rockefeller semua itu. Oh, dia pakai ilmu-ilmu gini ya supaya kita ngacu The Fed ya. Ternyata kita nggak ngacu dia kita. Ngacu yuan. Ingat nggak Pak Ari dokter yang di kelas bisnis dulu? Oh, Pak Azam. Pak Azam. Iya. Pak Azam. Dia sangat anti nih. Ya, karena benar. selamanya kita akan dikendalikan kapitalis kan gitu. Betul. Iya. Kalau ngacu ke The Fed terus ya begini nasibnya. Iya, makanya tuh Bu Balkis bangun pelabuhan nggak pakai Fed-Fedan lagi Pak. Pokoknya bangun dulu. Siapa yang mau invest kayak suku bunga naik turun. Banyak duitnya tuh Bu Balkis tuh. Itulah. Iya.
Oke. itu gimana EV, listriknya, motor listriknya nggak laku-laku tuh. Nanti kita datangin investor lagi yang anti the Fed. Harus, makanya geser perekonomian ke Cina. Nah, Ubah ini ya, ubah kiblat dunia ke Cina ya Pak. makanya kalau dari udah benar Bu Pak Ari. Dewi ini kita makin Udah, sadar. ya kan udah tuh dengan KCIC itu kan kereta cepat itu kan udah pakai Cina itu. Sebentar lagi kita ke Surabaya. Itu udah benar itu. Iya, kalau lihat dari ini pelajaran Bu Dewi makin sadar kita kalau di otak-atik sini ya kita nggak naik-naik Pak. Mau bangun dikit bunga naik, bangun dikit mau naikin gaji bunga naik. Inflasi kan- naik gitu ya Pak. Ini bukan middle income trap ini namanya, memang di trap kita ini. Emang di trap Pak. Jadi Waduh. kurs kita akan tetap turun terus Naik. permainannya. Oh, 14.05 Pak, McD Pak. Recover Pak, recover. Iya. Aduh. Siap Bu Dewi, makasih nih Bu Dewi pencerahannya. Mantap ini Bu Dewi nih. Oke, Ini Dewi kita istirahat dulu, udah ngebul. udah ngebul ya, udah berasap ya Pak. Karena kalau Dewi biasanya model ISLMT 30-an loh Pak. Dewi mah tambah malam tambah semangat ini ya, ditanyain aneh-aneh. Kalau sama Dewi. mahasiswa kan nggak ada yang nanyain kayak gini ya, Bu Dewi ya. Gimana Bu? Kalau ngajarin mahasiswa kan nanyanya nggak aneh-aneh begini Dapat ya. E ya, dapat D. Oh, dapat D. Karena mahasiswa pun bingung Bu, yang mau ditanya itu nggak tahu. Iya, Bu Balkis kalau sama dosen juga nggak nanya, takut ditugasin dia. Nanya malah ya udah kamu kumpulkan ini nanti berapa suku bunga Cina dan Indonesia. Mending diam aja. Kenapa Cina tetap capital outflow meskipun suku bunga di sana tetap rendah, tetap keluar semua karena dia berbagai proyeknya dia ekspansi terus. Padahal suku bunga kita Resiko investasi di Indonesia tinggi Pak. Hanya banyak capital outflow kita keluar karena beresiko berinvestasi Indonesia. Country risk kita masih tinggi. Tapi Cina itu berani loh. Suku bunganya mereka itu bunga-bunga yang kita pinjam itu bisa ditawar itu. Iya, yang tinggi kan yang bilang The Fed kan. Jangan-jangan negara lain kalau ngelirik ya udah kalau gue nggak berani gue ambil gitu kan. Akhirnya sekarang Afrika segala macam dimasukin gitu sama China kan. Oke. Berarti sebenarnya BI ini cabang The Fed aja ya sebenarnya ya. Cabang The Fed di Indonesia. Sirik alamat sama BI ya. Iya. Novelty Bu Balkis tulis. Evaluasi kinerja BI gitu. Iya. Nanti langsung diangkat jadi Gubernur BI ini Pak Ari kalau berani. Pak Peri. Iya, ternyata dari ISLM kita simpulkan BI sebatas dari cabangnya The Fed. Dia kiblatnya ke The Fed ya. Iya. Karena memang ketika perubahan kebijakan moneter di Amerika ini akan mempengaruhi kebijakan moneter di Indonesia. Nanti untuk model ISL, model framingnya nanti akan kelihatan Pak, gimana sih perubahan kebijakan moneter di luar, dampaknya terhadap perekonomian di dalam negeri. Bukan karena dolar sebagai uang mata asing internasional itu ya? Efeknya ke nilai tukar sih sebenarnya Bu nanti, karena kalau kita udah gunakan model framing, itu efeknya ke nilai tukar. Jadi antara nilai tukar dengan pendapatan sekarang. Kalau di perekonomian tertutup kan suku bunga dan pendapatan atau output. Kalau di model framing nanti nilai tukar dengan pendapatan. Makin tinggi nilai tukar, nanti akan makin rendah net ekspor. Net ekspor makin rendah,
output makin rendah ya. Iya, output makin rendah. Dipermainkan lagi kan sama The Fed lagi kan. Nanti kita cerita di model-model Fleming. Iya, makanya jangan pakai The Fed. Nah, tuh. Oke, Bu Dewi. Udah pada ngebul kayaknya nih. Nggak tahu Udah deh, Pak. berasap. Masih